Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan sebentar yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kami mensyukuri buat kehidupan yang masih Engkau berikan, kami mensyukuri kami ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan dan berkat Tuhan, anugerah yang telah Engkau dan masih Engkau berikan kepada kami. Mensyukuri kami boleh dipertemukan kembali pada malam hari ini meskipun dalam ibadah online seperti ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, kuasa-Mu menguasai hamba-Mu untuk boleh setia menyampaikan apa yang Tuhan hendak katakan bagi kami semua. Bahkan untuk setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang kami sampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian yang boleh memberkati bagi kami semua. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis yang akan mengganggu sepanjang pemberitaan firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa bertemu kembali dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita tahan. Waktu akan terus bergerak sekalipun kita sudah merasa lelah menjalani. Waktu akan terus maju meskipun kita telah kehilangan semangat untuk melangkah maju. Bersyukur karena Tuhan masih menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dalam perjalanan waktu yang telah kita lewati sehingga kita bisa memasuki di bulan Juni tahun 2020 ini. Tentunya setiap dari kita yang menyaksikan tayangan ini pasti pernah diberhadapkan dengan kondisi di mana kita membutuhkan pertolongan. Ketika permasalahan atau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan mencari sumber pertolongan di sekitar kita yang dapat membantu atau menolong kita yang sedang dalam keadaan kesulitan yang harus kita tanggung di dalam hidup ini. Dan disinilah kita dapat melihat perbedaan yang nampak di antara setiap kehidupan manusia di dunia ini yang sedang ada dalam permasalahan atau yang sedang di dalam pergumulan hidupnya. Kita akan tahu di mana letak perbedaan dan apa yang menjadi perbedaannya. Hal seperti inilah bisa kita lihat kepada siapa ia percaya dengan sungguh-sungguh yang dapat menolongnya ketika dia menghadapi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada masalah dalam hidup kita, tak jarang kita ini dalam menghadapi masalah di orang-orang yang ada di sekitar kita, kita menjumpai orang-orang yang seringkali mengandalkan dirinya sendiri, seringkali orang-orang mengandalkan kekuatannya yang dimiliki, jabatan atau kekuasaan yang ada di dalam hidupnya ketika menghadapi masalah. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masalah hidup menimpa mereka, hal yang pertama ada dalam pikiran mereka, muncul siapa orang yang kira-kira bisa membantu ketika dia menghadapi masalah. Selanjutnya ada pula orang yang sedang menghadapi masalah berpikir bagaimana dia mencari pertolongan dengan jalan pintas. Mencari bantuan dari roh-roh atau orang-orang pintar. Tapi di sisi lain kita juga bisa menjumpai ada tipe orang yang ketika ada masalah dalam hidupnya, pertama-tama yang ada di dalam pikirannya, dia mencari Tuhannya.
Dan inilah yang membedakan mana yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan mana yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, yang ada dalam pikiran yang pertama adalah dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Sebelum ia bertindak, atau sebelum dia melakukan segala sesuatu. Mengapa demikian? Karena ia tahu. Dia ngerti betul dengan kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan di dalam segala hal. Ia bisa menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Dia mengalami berkat Tuhan. Dia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya atas kendali Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perikopnya tentang hanya Allah satu-satunya penolong. Demikian firman Tuhan mulai ayat 1. Haleluya, puji Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Kemudian ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjagai orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ayat yang 10. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Mazmur 146 ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah mazmur yang memiliki ciri yang khusus. Karena dalam penulisan firman Allah ini diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Yang artinya puji Tuhan atau haleluya. Mazmur 146 ini menyampaikan satu hal, bagaimana kontras yang berlawanan antara keberadaan manusia dengan keberadaan Allah. Manusia yang fana sementara Tuhan kita adalah Tuhan yang abadi. Manusia yang tidak dapat diandalkan sementara hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Ajakan daripada pemazmur bukan karena umat Tuhan dalam hidupnya tidak mengalami masalah. Ajakan untuk memuji Tuhan karena yang menjadi dasar ajakan dari pemazmur. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam setiap kehidupan kita. Manusia bahkan penguasa sekalipun semuanya kekuasaannya terbatas. Dan kita harus akui tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa daripada Tuhan. Karena itulah pemazmur katakan berhenti berharap kepada manusia. Berhenti berharap kepada situasi kondisi yang sedang kita alami dalam hidup kita. Mengapa firman Tuhan memberi nasihat?
Supaya hidup kita ini jangan berharap kepada manusia. Supaya hidup kita ini jangan berharap kepada situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Alasannya karena manusia terkadang mengecewakan. Situasi juga tidak bisa memberi kepastian harapan atas hidup kita. Dan kita sedang mengalami hari-hari ini. Hidup di tahun yang penuh gejolak. Hampir seluruh dunia mengalami gejolak, termasuk Indonesia, akibat pandemi COVID-19. Sejak wabah COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas sebebas biasanya. Kita merasakan bagaimana sebagian orang bahkan harus tinggal di lokasi karantina. Ada yang mengisolasi diri. Beberapa negara dengan penyebaran COVID-19 ini yang begitu cukup memprihatinkan. Tidak ada cara lain melakukan lockdown. Dan kita pun bisa mengalami hal yang sama. Membatasi pergerakan penduduk atas setiap bangsa, termasuk yang ada di Indonesia, saudara dan saya. Sekolah-sekolah telah menerapkan sistem belajar di rumah, kantor-kantor pun memperlakukan sistem kerja dari rumah sebagai praktek nyata, anjuran dari pemerintah. Bahkan kita ibadah yang biasa bersama-sama di gedung gereja, kita ibadah secara online dari rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain pembatasan aktivitas ini, banyak orang juga yang dikuasai perasaan yang tidak berdaya ketika menghadapi peristiwa ini. Ada yang mengalami rasa takut, ada yang mengalami rasa panik, ada yang mengalami rasa cemas, menyelimuti kehidupan mereka sehari-hari dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini. Setiap detik informasi mengenai virus COVID-19 ini memenuhi dinding media sosial kita. Bahkan ada orang yang sudah tidak mau melihat keadaan yang sebenarnya di media sosial. Karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi, yang menjadikan banyak orang mengalami ketakutan yang semakin bertambah dari hari ke hari. Kita sepertinya kehilangan kemerdekaan, baik secara fisik maupun secara mental akibat dampak dari COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, akankah masih ada harapan dalam keadaan seperti yang sedang kita alami hari-hari ini? Mungkinkah masih ada jalan keluar ketika kita menghadapi peristiwa akibat COVID-19 ini? Dalam Mazmur pasal 146 ayat yang kelima, saya akan ulangi apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Artinya dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Orang yang menjadikan Tuhan Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupannya, sebagai harapannya di dalam kehidupannya, akan benar-benar menikmati pertolongan demi pertolongan yang sedang kita butuhkan dalam hidup kita. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar bagi masalah yang sedang kita hadapi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah percaya. Tetaplah berharap kepada Allah. Karena mujizat masih ada. Dan masih berlaku bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika tahun-tahun ini, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi banyak pergumulan, secara keadaan mungkin sudah tidak ada jalan keluar. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada kehilangan peluang, bahkan kehilangan usaha yang sedang dirintisnya. Saya mau sampaikan, jika kita masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan seperti ini, bahkan mungkin di antara keluarga saudara, bahkan saudara sedang mengalami sakit penyakit, saya ingin sampaikan malam hari ini, tetaplah teguh dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tetaplah berserah kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Jalani hidup ini dengan sikap bersyukur kepada Tuhan. Sebab ada banyak hal yang harus disyukuri di tengah-tengah gejolak pandemi COVID-19 ini. Tuhan masih memberi hidup kepada saudara dan saya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk masih bisa berdoa kepada Tuhan, untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan meskipun kita di rumah saja. Itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Sehingga perjalanan tahun ini yang penuh misteri, tetapi hati yang kuat, hati yang teguh, itu sedang menunjukkan sikap iman kita kepada Tuhan kita. Orang percaya harus hidup berdasarkan percayanya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Pengikut Kristus hidup menurut firman-Nya, bukan harta benda, bukan karena kekayaan, bukan karena kesuksesan, bukan karena kepandaian, tetapi menurut segala kebenaran firman Tuhan dengan segala janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan renungkan kebenaran firman Allah ini. Dan kita mengambil sikap keputusan kita pada malam hari ini bersama-sama. Berdoalah, minta hikmat untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berdoalah supaya memiliki iman yang tahan uji dalam menghadapi setiap persoalan demi persoalan di saat-saat seperti ini. Berdoalah supaya kita memiliki kasih agar tetap terus mengalami berkat Tuhan, mengalami pengharapan di dalam Tuhan, supaya dalam hidup kita ada kekuatan, ada sukacita yang mendorong setiap kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita katakan dalam iman, kita memperkatakan firman Allah ini dengan iman, bersama dengan Tuhan. Hati kita tetap teguh untuk menempuh lembah dan bukit perjalanan yang harus kita lewati dengan berbagai tantangan. Tetap beriman karena Tuhan penolong kita. Tetaplah beriman karena Tuhan akan membimbing dan menyertai sepanjang jalan hidup saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Masih diberi kesempatan hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Bahkan kami semua masih diberi kesempatan untuk menyaksikan tayangan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Ketika kami mendengar datang dengan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada jalan di dalam Tuhan. Masih ada mujizat di dalam Yesus Kristus. Masih ada mujizat bagi orang yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kuatkan, teguhkan iman kami, supaya kami bisa melalui tetap di dalam kebenaran firman Allah, berjalan atas pegangan kebenaran firman Allah, memutuskan berdasarkan pimpinan dan hikmat Tuhan, menjalani hidup ini karena kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap melekat bersama dengan Tuhan, menapaki kehidupan kami, sehingga kami tetap
memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang menghadapi banyak pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Mensyukuri buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Kiranya dimampukan oleh Tuhan, firman itu tertanam, bertumbuh sampai menghasilkan buah. Menikmati buah, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kami berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.